tahu ya, jadi apa sih yang melatar belakangi apa yang Mbak Sulis dan juga Mas Aditya ini lakukan dengan upaya yang sangat simpatik, yaitu memberikan pinjaman alat pengukur saturasi oksigen atau oximeter itu kepada pasien isoman di Magelang dan sekitarnya secara gratis. Jadi kita meminjamkan oximeter gratis ini karena kita awalnya itu melihat banyak berita kasus kematian karena COVID. Orang isoman itu kasusnya kematiannya banyak banget, bahkan ribuan ya. Dan kita berpikir biasanya kalau orang isoman itu kan yang dibutuhkan kan tabung oksigen sama oximeter ya. Dan yang sebelum membutuhkan tabung oksigen itu kan biasanya isoman itu yang dibutuhkan kan oximeter biar bisa mengukur kadar oksigen ya. Jadi biar tahu kadar oksigennya. Jadi kapan harus dibawa ke rumah sakit atau kapan harus mendapatkan segera pertolongan. Dan yang bisa kita lakukan saat ini itu untuk membantu itu yang meminjamkan oximeter ini. Saya melihat kok ini ya, oximeter itu kayak sebenarnya barang yang sepele, tapi kayaknya untuk orang yang isolasi mandiri itu kayak seperti kewajiban punya kayak gitu. Dan kadang-kadang mungkin karena harganya orang yang isoman untuk ngeluarin uang mungkin 100.000 itu terlalu berat, karena mungkin dia ngerasa saya bisa nafas kayak gitu. Nah, kami berpikir bahwa supaya orang-orang yang isolasi mandiri itu tidak terbebani, mungkin dengan cara meminjamkan oximeter ini orang akan yang mau tadinya berpikir untuk ngeluarin uang 100.000 terus dia tidak berpikir sana ada yang gratis bisa saya pinjam kayak. Kemarin juga kita mikirnya pilihannya itu ada dua. Awalnya kita mau bagikan oximeter kayak gitu. Cuman kalau kami pikir kalau kita bagikan oximeter itu kayak putus di jalan gitu, nggak berkesinambungan. Tapi kalau dipinjamkan, kalau dia udah selesai terus balik ke toko sini lagi, kita kan nggak tahu nih pandemi ini akan berapa lama kayak gitu, dan itu bisa dipakai lagi. Boleh di-share juga kira-kira sudah berapa banyak tuh orang mau minjam kalau secara kasar dihitung? Kalau responnya itu sih banyak ya, yang tanya. Kita kan share-nya di medsos ya, di IG, ya, di WA gitu. Ya. Responnya banyak sih, yang tanya-tanya itu banyak. Cuman yang untuk datang meminjam itu untuk saat ini sih sekitar 15 sampai 20-an ya. 15 sampai 20. Masih ada 30 alat lagi kalau selama 1 minggu ini mungkin ada cerita-cerita menarik dari si peminjam ini yang menyentuh hati begitu, barangkali mungkin bisa diceritakan juga. Kalau kemarin sih kalau responsnya sih bagus di medsos itu ini bagus. Terus ada beberapa peminjam yang mungkin dia itu tidak dia tahu kalau dia itu positif, cuman dia tidak memeriksakan ke puskesmas kayak gitu. Dia hanya taunya dia tidak bisa mencium bau dan tidak berasa, terus dia melakukan isoman sendiri di rumah gitu. Cuman tidak ke puskesmas karena dia mau keluar pun sudah takut, nggak enak sama tetangganya seperti itu. Terus dia kemarin kan salah satu syaratnya itulah KTP dan menyerahkan surat isolasi mandiri. Terus syarat itu kita rubah, yang penting ada KTP-nya aja atau surat isoman atau yang bukti kalau dia positif kita hilangkan kayak gitu. Karena ada beberapa yang nggak cuma satu aja, ada 3 apa 4 yang seperti itu, dia nggak punya surat keterangan positif, mungkin dia nggak periksa di lab atau di puskesmas gitu. Cuman dia sadar kalau dia itu ada positif, gejala. Iya ada gejala. Iya. Beberapa kemarin seperti itu. Terus itu
persyaratan itu kita rubah. Yang penting ada KTP atau jaminan untuk supaya alat itu bisa kembali kan. Nama saya Hasnami Miftahul Fitri, saya juga penyintas COVID. Kemarin sempat isoman juga sampai tanggal 2 kemarin. Kebetulan yang isoman satu keluarga, jadi saya, orang tua juga, sama adik-adik saya juga. Saya pinjam oximetri di Mahamurah, itu sangat membantu karena kita kan nggak tahu efek dari COVID-nya itu sampai kemana. Kan ada yang dia itu namanya happy hypoxia, jadi kita nggak tahu kadar oksigen kita seberapa. Mungkin kita rasanya biasa aja, tapi ternyata kadar oksigennya turun kita nggak tahu. Jadi ini untuk warning aja sih, buat siaga aja. Jadi kalau sewaktu-waktu ketahuan kan bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau layanan medis terdekat. Apakah ada ya yang sudah mengintip-ngintip usaha ini untuk misalnya mau join atau memberikan dananya atau menyumbangkan oximeternya juga untuk ditambahkan di sini untuk dipinjamkan banyak orang? Kira-kira adakah yang seperti itu? Kalau selama ini perkembangannya belum ada. Mbak Suli sama Mas Adit ini kayak orang garda terdepan dong ya kalau ketemu orang gitu, karena kan bisa juga kan yang pasien isoman tidak bergejala, barangkali dia karena tidak ada yang dimintain tolong, dia bisa-bisa dia sendiri yang datang. Dari itu sudah kita antisipasi, misalnya packing untuk oximeternya kita bikin box ya, supaya oximeter yang setelah dipinjam atau mau dipinjam itu bisa kita sterilkan, kayak tidak langsung ada kontak kayak gitu. Apa ya istilahnya itu, kadang kalau oximeter itu kan bentuknya cuma kecil, cuman itu kan kita kasih kotak gitu supaya di luar kotaknya itu bisa kita sterilkan. Kalau sebisa mungkin sesuai protokol. Kita pinjamkan sampai isoman sembuh dan sudah benar-benar tidak membutuhkan. Dan setelah meminjamkan juga kita begitu dikembalikan, kita sudah menyiapkan kayak tempat sendiri ya, langsung dimasukkan ke dalam kotak, kita steril gitu, kita bersihin, kita tutup lagi. Di toko kita itu ini ya, kita udah sesuai prokes ya. Di depan kasir itu kita juga ada plastik. Kasir itu harus ada pakai masker dua masker ya. Terus kita juga dia 2 lapis. Kita juga ada menyediain hand sanitizer. Kita juga kalau di toko itu tiap 3-4 jam sekali kita semprot desinfektan juga, pegawai juga hebat. Seperti itu. Kita tiap hari briefing terus ngingetin untuk selalu jaga prokes, cuci tangan, cuci tangan dan sanitizer, karena kita kan berhubungan dengan customer ya di depan ya, orang masuk keluar kan terus ya, melayani pembeli juga. Ya benar-benar dijaga dan diingetin terus untuk prokes. Dan kita sudah mengawali ketika dulu sebelum toko-toko itu memulai.